Checking. Alright. Oke. Kembali lagi di konten Buciper Kelas Pagi di edisi Kelas Pagi. Kita hari ini kedatangan tamu. Kita yang mendatangi. Kita mendatangi tamu. Nah, kebetulan di sini Jadi kalau BKP Roadshow. yes. Oh, iya. Dia mendatangi Narasumber. Ini yang bintang tamu yang ke-1. Banyak ya episodenya ya. Jadi setelah negosiasi yang alot, saya akhirnya berhasil datang kemari ke rumah Alhamdulillah. sahabat lawas saya. Ini kalau yang suka nonton Jurnalisa, Iya. itu pasti kenal sama Kang Jeff Kang Man. Jeff Man. Ini kebetulan saya udah schedule itu dari 2 tahun yang lalu. Oh. 2 tahun lalu, wah, udah saya pasang schedule. Jeff, kapan bisanya? Mungkin 2 tahun lagi. Nah, ini hari ini nih sekarang baru bisa kesampaian, alhamdulillah. Tiba masanya ya. Iya, setelah sekian lama itu. Jadi kalau yang kalian fans Jurnalisa pasti akan tahu. kenal sama beliau. Nah, tadi kamu bilang sahabat lama, emang pertama ketemu kapan? Saya juga bingung ini yang mana ya. Nah, Saya coba menggali-gali memori saya dulu yang sudah terkubur gitu kan. Ini siapa? Ini lupa saya. iya. Ini tuh yang Kodrati itu bukan? Iya, Bukan, saya Michael. Oh, Michelangelo. iya ini Cipta Adi Kodrati. Kalau saya lebih banyak orang manggil Adi kan. Adi. Kalau saya Cipta dari dulu. Ya, kalau Cip, di cip, Buciper di cip. komplek tuh Adi. Adi Iya. ya. Nah, Manggil yang waktu Cipta. bintang iklan itu yang waktu suka ngajakin main bola kan? Oh, Ini iya. kita main bola lagi. Oh, ini. Ini saya. Oh, Waktu yang- kecilnya. Yang lagi step itu. Nah. Oh, yang Yang Ayan, epilepsi itu ya. Ada yang Ayan. Oh, iya. Bisa ragu-ragu. Bukan acting, betul. Betulan. Iya, agak beda. Kabarnya Cipta dulu kita tuh ketemunya itu memang nggak ada sengaja dulu itu karena Kalau disengaja nggak mau kan? Pasti nggak mau. apa ya ceritanya perih lah ceritanya Pung. Jangan kasih tahu. Sedih. Jadi ya, dulu waktu kuliah temen nongkrong lah, temen satu tongkrongan. Jadi Cipta ini temannya istri saya satu SMA dulu SMA bareng. Terus kita istri itu ngadain proyekan band kalau nggak salah, kita ngeband, istri ngajakin Cipta. Saya nanya, ini manusia bukan? Manusia katanya. Alhamdulillah ya. Lucu komedian, oh lucu, iya. Bukan komedoan ya. Karena dia komedian, saya juga suka humor banget kan. Iya. Dia akhirnya masuklah. Wah, ketawa terus. Wah, pasti. Terbanting-banting saya ketawanya juga. Pasti. Sakit lah itu. Akhirnya nyambung, sering kita kongko atau meet up, jalan bareng tanpa istri, kita berdua. Belum jadi istri dulu kan. Belum, masih pacaran. Main PS bareng, ya menjalin cinta lah gitu. Biasa. Anak muda nggak ada kerjaan. Jalan kemana-mana. Nah, akhirnya sampailah masa kita memang waktu itu berjalan begitu cepat ya. Berat. Serius ini. Iya. Ulangin ya. Ini edit kan? Sistem edit. Edit. Waktu itu berjalan begitu cepat ya. Jadi akhirnya kita sama-sama menikah. Saya menikah sama yang sekarang jadi istri. Cipta menikah juga. Kita pindah. Saya sibuk di luar Bandung kalau nggak salah itu. Saya pindah hijrah ke negara Bekasi dan Saya di Australia. ya, Australia. Ya. Nah, ini Pernah cengeng. Jadi terpisah ya. bisa. Oh ya, Cipta memang iya dia di Australia saat itu. Kebetulan itu mereka lagi mencari varian kanguru baru. Oh, iya. Jadi di breeder tuh antara Cipta sama kanguru betina nyambung jadinya seperti apa. Kawin silang. Kawin silang. Jadi hasilnya Jalanan enggak ya, mukanya jalan. hasilnya enggak ada. Iya. Karena yang dikawin kanguru sama kucing. Kang Juga kanguru. Kanguru sama Kang Cipta enggak nyambung. Jadi akhirnya ketemu lagi. Kapan Cip ya? 2019 lah kalau nggak salah ya. Ya, 2019 kita ketemu lagi. Dan di 2019 itu ketemu pas apa ya? Kalau nggak salah project
Yang waktu itu sama orang Singapura sama Oh Malaysia, iya, ya. Sama Singapura. project hantu-hantuan YouTube juga. project YouTube. juga. Ya, teman, saya punya beberapa anggota Singapura yang datang ke Indonesia. Mereka pengen explore ceritanya, pengen explore di Bandung. Dan saat itu ditemenin Cipta. Saya Sengajain dari Singapura sengaja datang ke Iya, sengaja Indonesia. untuk explore itu. faktor apa? Bisa Jadi kayaknya orang Singapura Malaysia itu pengen tahu makhluk goib Oh. Indonesia gimana. Nah, Kang Jeff bawa dia Oh. biar ini loh. Kan di Singapura katanya nggak ada hantu. Iya. Oh. Kata mereka Nah, itu nggak pernah. Pas mereka ketemu Cipta langsung ketakutan. Oh. Saya sudah ketemu Dingin. katanya. Saya sudah ketemu Pulang katanya. lagi langsung. Mau pulang, udah Pak, itu manusia. Allah katanya. Turun padahal ya. Ya. Saya pikir ini jurik hantunya Indonesia. Iya. Oh, ini No, yang no, bisa no. wujud. It's not a Wujud. ghost, but it's siluman. Oh, iya, weh, Orang lebih cocoknya ke situ. Bawa piton. Jadi saya dengar cerita dijemput Cipta ya dulu ya? Iya dijemput. Saya jemput dari bandara. sama Kang Cipta, ada cerita tuh. Dia nyari matches. Oh iya. Apa namanya itu dia? Korek. Korek. Ada dia bahasa khusus. Oh, gitu. Sebenarnya entah nyariin korek, Oh, iya. cuman bahasa mereka kan mungkin berbeda ya. Iya beda. Tahu nggak dibawain sama Cipta kemana? Ke Baltos. Oh, yo, smart, yo Oh, smart. saya jago. Kalau Inggris British saya ngerti. Dibawa ke mall nyari korek. Itu bingung Singapura. Wah jauh sekali ya. Ternyata dari ngomongnya aneh soalnya. Logat mungkin logatnya ya. Enggak, jadi ada bahasa istilah untuk korek api itu Bahasa gaulnya mungkin. Ya, Yes. mereka nggak sesuai EYD. tapi sama Cipta. Oh ya saya I know. Dibawa ke mall. Ya kan saya tahunya I know. Kalau saya tahu I know kan. Iya. Benar kan? Men, Iya. di pas sampai di Baltos dikasih apa? Saya lupa Match. saya. Match. Saya selalu lupa hal-hal yang kayak gitu. Memalukan itu Jeff. Memorinya memang udah penuh. Harus diekstrak. Nah akhirnya sampailah kita explore malam segala macam. Cipta ikut juga. Di situ kita ketemu kan ngobrol lagi. Gimana kabarnya tukar. Dulu tuh kita hilang kontak ya. Iya. Pas kontak handphone Masih sama telepon sama handphone apa ya BB mungkin ya zaman Zaman. BlackBerry lah. BlackBerry. BlackBerry yang saya kan nggak ada pulsanya. Jadi hilang, selalu hilang kontak. Ya percuma. Dan akhirnya ini apa? Udah sampai kita hampir untuk pergi ke Singapura ya. Iya. Kita mau diundang juga buat bikin proyekan juga di situ. Cuma keburu COVID. Nah, akhirnya nggak jadi dan sampai sekarang pun sudah hilang proyeknya seperti apa. Itu udah hilang, udah nggak jadi. Nah, sekarang itu sejarahnya kenapa Bisa Kang bertemu. Jeff ini bisa bertemu dengan beliau itu ya. Iya. Mungkin pasti ada Penyesalan lah. Ada penyesalan. Saya yakin. Ya. Pokoknya pada saat lost kan udah alhamdulillah. Tenanglah saya itu. Tenang nih, kita nggak ketemu nih, Nggak. alhamdulillah. Nggak Taunya tenang. ada lagi kontaknya. Pasti tidur nggak akan nyaman tiap Iya, hari. nggak akan minyak. Nggak akan nyenyak. Isi horo, tahajud terus dilakuin untuk menghindar. Iya itu. Karena itu yang dialami kita ya. Ya, Susah lepas. susah sekali. Ya. Ya udahlah, tapi ya udah takdir lah. Harus bersama. Ya. Nah, sekarang gimana bisa gabung dengan jurnalisa? Nah, karena kan kalau saya ini berdua memang ngikutin dari dulu. Nah, awal-awal itu memang belum ada Kang Jeff ini. Nah, kesini makin reguler dan ya udah jadi inilah gitu. Nah, itu gimana Kang Jeff ceritanya? Ya sebenarnya jurnalisa itu ada embrionya dulu sebelum jadi jurnalisa. Jadi di tahun 2012 salah itu kita tuh terbentuk dalam satu tim Tragic Magic. Nah tim ini memang dikhususkan untuk mendesain panggung khusus untuk Risa Sarasvati kalau manggung. Jadi dari propertinya ya. Ya jadi kita atur semua propertinya, ngeset hantu-hantunya, kita bikin ada kursi goyangnya, ada apa ranjang yang tempat hantunya, wah macam-macam. Ini mungkin yang Sarasvati ya. Sarasvati betul, karena Sarasvati itu salah satu
saya bilang kan solo ya, solo tapi dengan konsep band Band, ya. yang paling unik di Indonesia kalau saya Iya, pikir, iya, karena betul. setiap Risa itu manggung pasti ada sesuatu kejutan. Nah, jadi kami mencoba untuk membuat setnya jadi tampak lebih seram. Jadi nggak Sesuai lah, ya. sebelum nonton tuh seram dulu kan. Iya, iya. Dapet Saya pernah nonton sekali-kalinya tuh, Iya. Sarasvati. Ya. Gue memang nuansanya dapat dari mulai lagu sampai ke setnya udah. Nah, sampai dari situ setiap ada project kami kerjakan, akhirnya di kalau nggak salah 2017 Risa membuat YouTube dengan konsep awal itu ya udah vlog aja kayak Iya, biasa iya, iya. tentang catatan Risa, Iya. ngebaso kayak gitu ya. Belum ke apa yang Oh, awalnya vlog ya biasa ya. vlog biasa. Belum ke misteri ya. Nah, akhirnya nggak lama dari situ mulai ke misteri, Misteri. horor segala macam. Angga pertama kali yang dampingin, yang nemenin Risa. Kalau saya kadang sekali-sekali kalau Angga bisa, saya backup di belakang. Iya, iya, iya. Pernah sekali-sekali itu yang Ivana atau apa saya lupa. Awal-awal banget itu saya in frame pernah di situ sekali. Nah, terus kan pasti berkembang ya karena Risa itu punya strategi yang luar biasa, jeli melihat pasar. Jadi setiap keputusannya itu kalau saya lihat ya strategis semua keputusannya. Akhirnya Konsep ya. ya akhirnya terbentuklah satu tim saudara-saudara semua, terdiri dari beberapa orang gitu ya. Saya saat itu pernah diajakin, ayo Jeff, cuman ada beberapa faktor. Pertama, istri masih hamil, takut ada apa-apa sama istri juga. Terus enggak, istri baru lahiran ini Rania, Oh, anak kedua. lahiran Rania itu. Jadi baru pisan, jadi masih baby blues, masih ini kan. Saya nggak mungkin ninggalin lah setiap Iya, malam. iya, iya. Akhirnya seperti itu. Ditambah lagi saya penasaran dengan diri saya, idealisme saya ini. Dari pelatihan-pelatihan itu saya mendirikan padepokan, terus penelusuran, punya tim Singapura, tim Malaysia, tim Indonesia, dan hampir setiap minggu Jumat saya ke Malaysia atau ke Singapura, minggu pulang. Terus setiap minggu seperti Sibuk itu. ya? Dulu kan gitu. Iya, saya enggak. Terapi kayak gitu. Terapi. Saya pernah lihat waktu saya naik pesawat. Lihat Cipta. Om tak uang. Nah, itu saya. Gitu. Nggak tahu lewat. Gila. Om, nggak lewat, Om. Oh, pesawat minta uang. Saya lihat, oh Cipta. Kasian kan? Makanya saya lihat, oh ini Sedih memang. Sedih. lari-lari di pinggir sawah gitu. Saya sekira itu Sama. saha gitu. Iya. Saya lihat di jauh-jauh, Cipta. Saya lagi di pesawat saya itu. Saya juga lagi di pesawat, telepon tapi. Segante saha. Oh, Nah. jadi akhirnya bikinlah YouTube sendiri. YouTube sendiri, Kang Tapi dengan role Jeffman. yang sama misteri. Dengan ya konsep pelatihan, Oh. pelatihan hikmah, ilmu hikmah kebatinan, Hikmah. tapi sesuai dengan jalur yang oke lah ya, maksudnya nggak menyesatkan orang. Tapi dari versi tasawuf ya. Iya. Kalau lihat dari versi lain mungkin nggak tahu seperti apa. Nah, akhirnya di COVID datang nih ceritanya, eranya Kesini? COVID. Iya kesini. Gimana Dua kabarnya? kali aja kesini. Oh, kabarnya sehat-sehat aja. Iya. COVID datang ke Indonesia dan 2019 saya sudah stop itu kemana-mana. Akhirnya fokusnya via online kan, terapi pengobatan via online sampai 2001. Saya pikir 2021 saya pikir waktu saya ini free luang nih gitu kan. Kalau mau berkreasi kayaknya saya bisa. Nah, akhirnya saya menunggu kesempatan, ada kesempatan untuk bisa bareng Jurnal Risa. Akhirnya kesempatan itu datang di tahun 2021. Saat itu saya ngobrol sama Risa dan Tawarin. sebenarnya saya sendiri bilang, kalau ada in frame lagi saya mau lah. Bener nih kata saya. Bener. Dari COVID gitu. Coba dong idenya. kalau saya gitu ke sana kalau saya ada ini in frame bolehlah pada bubar gitu. Saya in frame yang lain nggak ada. Padahal dulu itu ada lowongan untuk jadi pocong loh. Jangan. Tapi keterima. Dia bisa. Tapi kudu dikubur dulu karena harus mendalami pocong Jangan, itu. iya, betul.
Kalau Jangan betul-betul. Kebanyakan. itu salah satu bagian kebanyakan orang kan pocong kan biasa ya, Iya. pasti napak kene. Hmm. Nah, cari yang coba yang nggak napak Cip. Nah, Tapi ya biasanya setahu saya kudu dikubur lah. Janganlah. Di situ baru muncul. Terusin aja tadi obrolannya. Payung malik Kang Jeh, payung balik deui. yang lanjut ikut sama Nah, Jurnalisa. ikut sama Jurnalisa, ya saya excited banget dan ini suatu kesempatan bagi saya diberi kepercayaan dan dengan penuh support istri juga apa ya ngasih saya motivasi, kasih yang terbaik, wah, seperti itu. Iya, Jadi nyaman lah saya, ini sebuah bisa dibilang pencapaian terbaik saya dalam hidup saya, dapat di satu tempat kerja yang sesuai dengan passion. Hobi. Iya. Hobi nyari huntu, ini ada penghasilan juga, alhamdulillah dari situ. Ya bisa dibilang sebulan gaji 500 juta lah saya. Oh, ya, alhamdulillah. Saya juga sempat kemarin ngayal kayak Tapi gitu. itu, tapi itu, Tapi lama-lama tetangga protes. tapi 500 juta itu campur puyer. Iya, iya. Pusing, sadu. Iya. Oh sempat ngayal juga gitu Sempat ya. saya. Sering saya bukan sempat lagi. Hampir tiap hari. Kita kan ngayalnya bareng sih. Oh iya, kayaknya. Nasib Ya. aja yang berbeda sih. Ya alhamdulillah walaupun sedikit disyukuri penghasilan. Berarti sudah di jalan Indonesia. 2 tahun ya. Saya 2021 berarti mau 3 tahun berarti. Mau 3 tahun. Iya. Kalau saya mau 3 tahun nganggur ini. Tapi nganggur juga kalau produktif bagus sebenarnya. Definisi nganggur tuh gini, kita itu tidak produktif selama hidup. Iya, betul. Hanya menghabiskan sesuatu yang Sia-sia. tidak ada Iya. tidak pada tempatnya, itu nganggur. Betul. Tapi kalau tidak kerjaan tapi dia produktif, dia bisa mencari rezeki Ikhtiar di lah luar. ya. Ya, karena ya namanya rezeki itu nggak hanya kerja setiap hari, Kantoran, enggak. Betul, sih. betul. Kita nggak ada kerjaan ya. Ini saya tetangga nih. Ini dengerin. Tetangga ini yang selalu protes. Pak kok nggak kerja, Oh, Gimana nggak susah ngejelasinnya kan Jeff? Karena memang nggak dapat. Karena kerjaan itu kan ketika keluar cari rezeki ada gitu. Tapi setahu saya Cipta ini sih gampang nyari uang. Jadi sekali lewat depan rumah, uang 100 itu melayang ke diri dia. Iya, karena suka ini pantat. Kalau jalan tuh suka gini nggak Cipta? Ya, kadang suka itu gitu. itu gendong tuyul. Iya. Ya apa aja lah. Dia beli tuyul sih kemarin ke Cipta. Fitnah. Nggak bercanda itu. Jadi intinya definisi pengangguran tuh nggak ini. Terus kalau Cipta ini gimana? Malah saya yang ditanya. Masih latihan bola itu Masih saya latihan terus tapi nggak pernah menang. Ya, katanya Cipta ini sekarang melatih ya, coach. bukan melatih sebetulnya, mengajak teman-teman yang satu hobi, satu frekuensi bermain bola bersama. Kalau disebut coach agak jauh lah gitu kan. Terus sejak kapan Cipta enggak di Jurnalisa? Sejak dari 2019 akhir Ya. itu saya selalu bermimpi. Kapan saya dipanggil sama Jurnalisa? Tapi enggak gitu. Oh iya. Pernah Wah, saya juga telepon ke keren sekali ya. Ya. Keren sekali ini. Luar biasa sekali kan ya. dulu, waktu itu kan sempat jadi proyeknya Sarasvati kan. Kalau saya di Saras 008. Oh, Kebetulan jadi untuk sama Panji manusia oh Panji, milenium. iya. Gitu. Dan Enggak aja kalau enggak ya. Untuk di Jurnalisa sedikit lah. Apa namanya tuh ya? Kalau ada yang misalkan mau bikin konten, maksudnya apakah memang harus passionnya seperti itu? Kan banyak juga ya. Dari misteri horor, channel-channel yang lain ya. Ya. Apakah memang harus ada yang kita harus dibentengi dulu sebelumnya, maksudnya Dijagain dulu. bukan ritual lah Ya. Ya, pokoknya itulah Dipersiapkan teknisnya gitu gitu, teknisnya pada saat mau persiapan penelusuran. dasarnya Ini di Jurnalisa. Penelusuran nih. Di Jurnalisa. Jurnalisa. Nah kalau di Jurnalisa sendiri, gimana ya? Kalau kita ini bisa dibilang pasrah aja sih sebenarnya. Pasrah aja dalam artian sebelum pulang bebersih dulu, berdoa dulu. Sebelum mulai juga sama berdoa dulu gitu. Kadang ada sih yang ikut, ada aja. Tapi kita udah tahu, insya Allah kita tahu caranya gimana untuk
untuk lepas dari yang seperti itu. Dan rasa serem tuh selalu ada sih ketika di lokasi syuting ada, cuman kita bagaimana bisa menanggulangi itu masing-masing gitu. Saya dengan cara saya, Angga dengan cara Angga, Indi, Iko, Risa, semua dengan cara masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada benteng khusus dalam artian Iya. pengawal itu nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Asal sebelum mulai kita permisi dulu kan, Iya. karena ada sesuatu yang tidak terlihat yang sudah lama lebih dari kita. Jadi ketika kita masuk ke tempat yang kosong, yang tidak ada manusia, jangan ucap assalamualaikum. Itu untuk bahasa manusia. Tapi baca assalamualaikum wala ibadillah solihin. Salam untukmu dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Itu. Saya baru lihat itu di TikTok kemarin tuh. Saya baru mau ngomong tapi takut salah. Catat. Oh, TikTok itu ya? Iya ya. Iya, berarti nyampe. Nah, kita juga sempat penelusuran. Karena kan kita ini membuat channel YouTube juga. Oh, sempat penelusuran. Iya. Nah, ini nggak dibuang ini. Nah, Nempel. itu masalahnya. Lah, ini nempel. Kita datang ke sini tuh ini. Oh, ini mau dibalikan ke Mau alamnya. dilepasin aja. Iya. Lepasin. Ya karena susah sih sebenarnya kalau ini dibiarkan Memang bakal bawaan. ketempelan terus. Iya. Iya, betul. Saya tuh udah risih, Kang. udah enggak bisa. Oh, isi serius gitu ya. Sih. Jadi kita juga sempat penelusuran karena kita mengawali channel YouTube ini karena kan di Indonesia itu pasar misteri dan horor itu bagus ya Kang ya. Oke banget. Nah, kita juga view yang paling besar itu memang cerita dari cerita Betul, horor itu. horor. Ya, cuman kan memang mencari sumbernya susah ya gitu kan. Kita juga pilih-pilih kan kadang suka ada aja yang ini cerita teh ngarang lah gitu ya kalau Iya, iya. misalnya kayak gitu. Nah, kita juga pernah penelusuran kan. Nah, apakah cara kami salah gitu? Kalau kita mah kan menurut sudut pandang Akang aja ya. Kita mah langsung aja masuk gitu kan, nggak permisi, nggak Saya apa. berdoa gitu. amat tetap. Ya, berdoa amat tetap Karena gitu ya. takut kan. Takut gitu. Jadi background kita ini memang jauh dari hal-hal mistis sebenarnya ya. Cuman karena pasarnya besar di Indonesia, kita juga pengen coba dan kita juga nggak tahu nih harus seperti apa. Jadi kita ya awali berdoa. Bahkan kalau bisa dibilang kita ini orang-orang yang penakut kan. Suara kresek dikit aja langsung pada lari gitu. Iya. Padahal itu ulah manusia Iya. gitu kan. Jadi kayak ini kan? Iya, dia. Ada suara apa itu? Padahal kresek di sini. Dia sendiri yang bikin ulah kan. Dia yang takut sendiri. Nah. Jalan memang dia. Harusnya kita itu seperti apa Kang, terus kalau misalnya ini bahayanya seperti apa Kang, dampaknya kalau misalnya kitanya terlalu cuek gitu, nggak gimana gitu. Sebenarnya kalau mau aman ya, cuek aja. Gitu. Ya, jadi jangan pikirkan bahaya dan dampaknya apa. Cuek aja. Ada tempat angker dimasukin aja. Iya. Nggak apa-apa. Mental, Jadi yang pasti. Jadi jangan berpikir bahwa situ ada hantu itu bakal nyekek segala macam. Masuk aja nggak apa-apa. Karena mereka itu akan menyesuaikan sendiri. Nggak akan mungkin tahan dengan orang-orang yang mentalnya kuat. Kita masuk ke tempat angker, udah benar angker nih. Tapi mental kita kuat, dia menyesuaikan posisi dia. Bisa jadi 10 meter dari kita. Kita sampai mundur lagi. Tapi kalau kita takut banget dan tahu itu ada hantu, jangan coba-coba. Wah, dia jaraknya Kayaknya bisa nggak 1 mudah meter di Iya, depan iya, kita. iya, iya. Jadi dia juga melihat energi kita ya. Lihat. Merasakan energi Jadi- kita. Jadi oh katinggal di sieun. Bahkan Bisa ada ulama-ulama yang soleh itu, yang alim, benar-benar alim, luar dalam alimnya. Itu tuh jin tuh nggak mau nongol atau dekat, itu nggak mau, karena takut pasti kebakar gitu. Jadi kalau orangnya sampai tahapan itu, imannya kuat misalnya, berani aja, Juga aman aja. mana aja aman. Dan saya nyaksiin sendiri itu waktu tinggal di Bekasi. Saya tinggal di satu kontrakan, di tengah itu ada pohon kenanga gede itu. Orang naruh-naruh itu. Saja. Iya. Dan dengan alasan respect lah, menghargai. Nah, di sebelah saya ini ada orang yang memang nyunah banget. Ustadz Abu Bakar, Abdullah apa saya lupa namanya. Jangkutnya panjang. Nah, dia khawatir ini bakal jadi ciri-ciri tersesatan gitu. massal gitu ya.
digergaji sama dia tanpa ngomong apapun. Jatuh kan tumbang. Tetangga kiri kanannya kesurupan semua. Dia nyantai aja. Padahal dia pelakunya. Lalu semua kiri kanan depan belakang kesurupan semua. Saat itu juga dia bingung, kenapa harus kesurupan ya, dibilang di ruqyah sama dia gitu. Harusnya saya dong yang kesurupan. Iya, Ya. karena dia yang potong Iya, kan. dia nggak ngerasa apa-apa ya, pada sakit demam gitu. Padahal saya kan pelakunya. Kenapa dia nantangin mana jin ini, saya loh yang motong pohon ini. Yang kesurupan tetangga sebelah belakangnya gitu. Di situ saya ngelihat, jadi ke tetangganya ya. iya, saya ngelihat di situ bahwa oh benar. Di sini saya ngambil pelajaran. Berarti memang ini buktinya nih. Bukti. Contoh nyata di depan saya gitu, depan mata saya. Artinya saya pakailah konsep itu. Kayak gitu. Jadi setiap penelusuran Kang Jeff udah siapin mental. Siapin mental, Gitu lah ya. iya. Jadi bukan nantang ya. Iya, Beda. iya. Jadi memposisikan diri kita tuh di atas mereka. Iya. Tapi bukan menantang dia, bukan. Sama Itu kayak rumusannya. sama kayak kita ya waktu itu kan. Jadi memposisikan di Kamu, bawah kamu di mereka. depan, kamu di depan. Kamu di depan ya. Ya. Kebetulan ada satu tumbal teman kita yang polos gitu, nggak Iya. penakut. Jadi Ditumbalin. dia yang paling belakang. Jadi kalau ada yang Noel itu dia duluan. Jadi kita merasa aman. Dulu kemana itu? Kita sempat ke Kampung aja. Kamu Gajah, Royal Tuli. Nah, Kamu aja. Oh. Oh, terus sekarang serem banget itu. apartemen Royal Tuli Royal yang di Tuli? Baros. Oh ya, tahu yang pas di keluar potol ya. Iya. Nah, Itu bisa masuk. bisa kalau bayar. Bisa Mahal ya? kalau Mahal. bayar. Karena kita subscribe-nya kecil, Murah. YouTube-nya murah. Oh, dilihat sama dia. Iya. Oh iya? Iya. Kalau subscribe sama ininya udah gede, mah pasti minta gede. Kalau ke kita kasihan juga, kita kan lihatnya miskin. Oh, udah. Tapi Ormas atau yang apa ya? Oh ya. Ormas. ormas sama Ormas polisi ya? kan. Enggak ormas. Ormas. Ormas ya? Oh, iya. Oh, Adiknya Yang Mandra. adiknya Mandra. Ormas. Oh iya. Ini apa-apaan sih? Aduh, udah Nah, kita juga omas. sempat ke sana ke apa sih? Kampung Gajah juga Gajah, malam-malam masuk angin adanya. Tapi kita lihat di sana ada Sajen sajen juga. Oh iya, ada saja. Ada. Di mananya? Di lantai di tiga. gedung Lantai lantai tiga. 3. Oh. Sajen. Terus banyak ini ya apa? Gedung lantai 3 yang masuk kebun itu bukan? Iya. Ya, nggak masuk dulu ke bawah. Oh, lantai 3-nya iya emang Ya. itu. Di situ ada sajen. Cuman karena kita kebanyakan ya nggak ngerasa aja. Cuman paling ini aduh agak berat. Oh, Paling padahal kolesterol jadi gitu. Nah, boleh nggak Kang, misalkan gini, kayak kita nih. Kadang kalau saya sih bukan sompral, tapi saya suka pingin biar kebutuhannya karena kita mindsetnya kan Ada penampakan. ada penontonnya gitu. Kalau kita bikin gimmick gitu dalam suatu yang penelusuran seperti itu, gimana nih Kang, pandangan Kang Jeff? Kalau saran saya mending jangan ya. Jangan ya. jadi Jadi nantang mungkin ya kalau seperti apa ya? Sebenarnya sih kalau saya penganut tidak ada gimmick-gimmickan kalau saya penganut. Tapi ada orang yang pengen ada biar rame dipakai gimmick, ada juga Nah, kayak itu gitu. banyak itu. ya. Jadi apa ya? Kita nggak dapat yang namanya keseruan syuting malam itu. Oh iya benar. Benar. Karena kita udah tahu bahwa itu adalah bohong. Dan otomatis kan kita kan bersandiwara. Iya. Kita live, bohongi audiens juga. iya kita ya. bersandiwara. Nah jadi kecuali kalau di akhir YouTube-nya cerita ini adalah rekayasa semata untuk menaikkan viewers. Iya. Itu boleh Disampaikan ya. sampaikan. Kalau misalnya Disclaimer-nya. tidak sampaikan itu pembohongan. Oh itu tuh kita membohongi aja Iya. kayak gitu. Oke. Nah, untuk Kang Jeff sendiri nih, apakah bisa kita katakan ilmu yang didapat lah ya? Ilmu yang didapatnya itu apakah turunan atau mencari sendiri, belajar gitu? Kalau jujur kalau saya ya mungkin orang bilang sekarang itu adalah istilahnya ramai itu apa indigo ya. Oh, Nah, saya nggak tahu ya Internet. apakah itu apa indigo atau tako. oh gitu. Jadi dari kecil memang saya melihat sesuatu yang tidak biasa dari kecil dari usia
Dari SD lah mulai. Berarti Ya, turunan ya, Jeff. Kalau saya tanjakan. Terus SMP sudah obatin dan terapi tapi untuk keluarga aja. SMP SMA berhentilah di hal-hal begituan. SMA sampai kuliah udah berhenti, dikubur dalam-dalam lah enggak. Oh, jadi ini mau digali lagi ya. 2004 mulai lagi. Mulai Nah, lagi. ini saya mau tanya nih. Kita kan dulu sering jalan bareng nih. Kadang saya ngekos di tempatnya dia. Tidur, numpang, jangan Ya, ngekos, numpang makan juga. Iya. Cuman ini nggak ada nih pembahasan seperti ini tuh nggak ada. Apa dia bisa Oh, iya. sesuatu atau Mengobati. mengobati pakai betadine atau apa? Nggak ada. Jadi makanya saya aneh. Pada saat 2019 diajak saya ke satu channel misteri. Tahu-tahunya dia, kok dia bisa kayak gini ya? Saya yang aneh gitu justru. Si Jeffrey kesambet apaan gitu. Maksudnya kan belajarnya kapan kan nggak tahu gitu kan. Di 2004 saya mulai lagi tuh Kang. Mulai lagi menggali informasi. Gara-garanya waktu kosan yang baru, bukan yang lama yang Cipta sering ini, yang baru itu. Zan, masuk Kak. Oh, ada. Pos dulu ya. Sama bisanya itu berarti memang udah turunan, ya kan? Tapi Ya, waktu kita sering nongkrong itu kan nggak ada pembahasan ente bisa kayak gitu ya. iya. Ya kalau nggak tahu ya, walau alam kalau dibilang keturunan mungkin ada dari kakek. Mungkin gift juga, nggak tahu ya. Sabun itu gift, sabun. Terus ditunjang sama belajar juga, berlatih juga. Oh, Jadi kalau dulu itu memang saya paling males ngobrolin perkara-perkara spiritual, karena itu buat konsumsi pribadi aja. Jadi nggak sampai saya expose. Di sini pun warga nggak ada yang tahu kan. Kalau saya kan join jurnalisa baru ketahuan. Selama ini saya dari 2017 itu nggak ada yang tahu saya terapi di sini, nggak ada yang tahu sama sekali. Karena bagi saya membahas masalah itu ke publik saat itu ya, sesuatu yang sangat tabu lah. Iya, Pasti akan dicap syirik segala macam, musyrik segala macam. Wah, Ya. itu dukun pasti. Ya seperti itu, tanpa mereka seperti itu. Jadi untuk pribadi saya aja terapi segala macam pribadi. Nah, jadi rahasia sih sebenarnya, lebih rahasia. Tapi karena sekarang sudah punya padepokan, terus orang lain udah tahu, di Bandung juga udah banyak ininya. Jadi akhirnya mau nggak mau ada warga sini, mungkin temannya orang luar kenal saya gitu kan. Jadi cerita dari mulut ke mulut akhirnya tahu. Ya terbukti kan ada kesurupan di komplek. Jam 1 malam ngetok ke rumah gitu. Nah, jadi ya saya ya udahlah, kalau sudah kayak gini ya yang penting jangan sampai tinggi hati, besar hati, tinggi diri gitu ya. Tinggi kiris, Iris. kurus, tunggu kiris. Nah, gak sampai itu. Benar. Gitu sih. Nah, kalau misalnya di konten jurnalisa itu hampir semua membernya itu bisa ini ya Kang ya, bisa ibaratnya interaksi. Nah, interaksi gitu. Kadang ada yang kemasukan, apalagi yang paling menjadi hiburan itu Mamat. Nah itu ya. Sorry. Pak itu. Sorry. Dosen loh. Jangan macam-macam. Saya lagi aja. Ya. Hantu itu ya. Iya, yang biasanya Hantu masuknya itu. Iya, cuman nggak sopan dia. Ngelihatnya ke arah sini ya. Iya. Bapak saya itu. Jadi, nah biasanya kan masuknya tuh ke Iko ya kan, karena mungkin udah klubnya sama Iko. Nah itu lucu. Nah, Kang bisa ini nggak apa namanya tuh bisa menjelaskan kepada para penonton ciri-ciri kita mau kemasukan itu seperti apa Kang? Apa yang dirasa gitu? Masukan ya. Biasanya gitu tanda-tandanya gitu. Kalau ciri-ciri kerasukan itu
Pertama batin tuh benar-benar gelisah. Yang kedua punggung panas, seperti ada yang mau nekan gitu ya, tekan seperti ada yang nusuk punggung. Terus yang ketiga, di sini tuh sudah nggak karuan, sudah kayak mau tidur bawaan. Gitu, udah kayak mau tidur gitu. Pusing nggak? Mendadak udah pasti pusing. Itu ciri-cirinya kita mau ke kerasukan. Akhir bulan saya Kerasukan. Berarti setiap akhir bulan kamu kemasukan ya. kemasukan billing tagihan. Nah kalau pundak gitu gimana? Ya berat, Rasa berat gitu. Berarti bener bah kamu. panas. Hampir ya? Enggak, itu mah beril, itu lain heureuk. Pulang saya gitu, Kang. Saya dari Kampung Gajah. 2 hari saya nggak enak di sini, panas punggung. Ini wah, Kalau itu ketempelan. Ini posisi juri keresek. Koyo Posisi. mungkin. Enggak bener di. Makanya ini pada bercanda. Saya kan kita sering bercanda jadi pas dia itu ini makan jengkol mungkin. Ini makanya tadi bener nih. Ini panas. Bener itu kerasa pusing. Ya itu ketempelan. Nah kalau kondisi itu terjadi di lokasi syuting nih, mau kesurupan, Itu bahaya ya. mau kesurupan. Nah, Untung dia pas perjalanan pulang ya. Itu kalau di situ saya tinggal itu. Bener itu. Makanya dari situ saya sebenarnya jadi gini, Kang. Udah. Sempat mikir gitu. Udah. Iya mah bener Baru aku percaya. Karena nggak percaya. Udahlah. Ada percumanya nggak yakinkan ke anak-anak pada percuma. Udah pasti lah ini mah. Tadi udahlah nggak usah explore lagi. Serem. Soalnya kita udah perjanjian. Kalau ada salah satu orang kita Kabur. yang kesurupan, tinggalin. Tapi ada pengalaman ini nggak, Kang, di jurnalisa pada saat apa maksudnya teh? Yang memang si hantunya ngikut gitu. Dari salah satu member mungkin ya. Ada banyak sering ya? itu. Atau kru gitu pernah? Iya, Kru. ngikut dari mana. Kru mungkin ya, Kang ya. Kalau kru kan Kru malah jarang kedengaran. jarang. Justru yang talentnya banyak kan. Itu talent yang banyak kan. Nah kalau misalnya diusirnya gimana itu? Nah itu Dia balik Jangan- lagi ke tempat asalnya atau dia menjauh tapi masih di sekitar lokasi kita? biasanya dia balik lagi. Oh. Biasanya balik lagi ke tempat asalnya itu. Nggak ada yang sampai di dulu mah dianterin gitu. Wow. Nah, sekarang ada Bosan. Grab ya. gampangnya. Kalau kita meyakini bahwa dia minta dianterin, kita menerjemahkan itu, ujung-ujungnya iya. Tapi kalau kita tidak berniat untuk itu, tidak kepikiran dalam hati, ini pasti minta dianterin, aman-aman aja, insya Allah. Itu kembali dari kita sendiri. Oh. Nah ini mak saya Kang, jadi keluarga saya itu dari ibu ya. Ya. Jadi kakeknya ibu saya itu, bapaknya ibu saya ini memang dulunya pencak silat, jadi nyari-nyari ilmu. Ya, jadi kakek saya gitu. Nah kalau dari ibunya gitu ya, jadi dari nenek saya itu, jadi keturunan katanya kerajaan Panjalu katanya. Panjalu. Katanya. Nah, terus kakak saya pernah gitu. Oh mbak, kamu mah orang lain yang bilang gitu. Ada yang jagain katanya kakek-kakek sama macan kata dia. Ya. Nah ke saya juga pernah gitu ada orang gitu. Yeah. Ke saya juga ada gitu. Memang di daerah itu tuh mungkin ini mah asli dukun karena jauh dari syariat ya kalau yang ini mah. Nah dia bilang gitu, kemana-mana menibawa mau katanya. Karena kan saya sendiri nggak tahu apa gitu. Iya. Nah apakah memang benar bisa diturunkan gitu kan? Yang seperti itu katanya buat yang jaga. Diturunkan dalam artian sengaja atau Nah kalau saya nggak tahu, jadi mungkin yang nggak sengaja, nggak tahu mungkin leluhurnya memang sengaja ini saya turunin ke keturunan saya. Jadi sampai sekarang tuh nggak tahu ceritanya kenapa banyak orang yang bilang gitu. Jadi nggak saya sama kakak saya aja, tapi bibi-bibi saya juga bilang gitu. Kayak sebenarnya kalau zaman dulu itu ya, orang-orang itu bermain khodam tuh bener-bener kuat gitu kan. Karena tujuan itu perjuangan. Zaman dulu itu perjuangan dan
salah satu solusi biar badan kuat itu pakai kodam. Nah, saking kerjasama dengan kodam itu saking kuatnya, maka timbullah perjanjian bahwa akan ikut ke beberapa turunannya. Itu yang wadah batinnya sama dengan misalnya gini, punya buyut, oke, situ dong, kursi bang. Punya buyut yang memang berilmu tinggi. Ya. Nah, buyutnya meninggal. Ya. Nah, wadah batin si buyut ini itu kan khas gitu. Jin itu tahu. Ya, karena ada beberapa jin itu tingkat kesaktiannya itu masih level biasa. Dan tidak bisa melihat manusia itu berdasarkan feeling dia, berdasarkan wadah batin itu. Jadi nggak ngeliat wujud manusia. Nggak bisa seperti kita nggak ngeliat wujud jin gitu. Nah, akhirnya beberapa generasi turun, anak-anak. Nah, Akang nih yang wadah batin sama. Oh, Jin itu datang nyari, ini majikan ini saya ada nih, kemiripan keturunannya. wadah batin. Akhirnya didekatilah terus sama dia gitu. Itu yang dibilang kodam leluhur keturunan. Karena nggak mungkin dia ngaping atau deketin semua keturunannya, nggak mungkin. Jadi Nggak semuanya cocok. jadi dia mencari ya. Mencari Sendiri. sesuai perjanjian, Sesuai perjanjian. kesepakatan. Rata-rata kesepakatan Dan itu bakal terus turun menurun ya. rata-rata kesepakatan 7 turunan itu. Sama kayak saya dulu juga kalau misalnya ke daerah yang agak angker gitu, suka ada yang ngomong kan gitu tadi, Iya. kok bawa apa harimau gitu sama penjaga gitu kan, kok bawa hansip emang ada hajat gitu. Saya jadi suka aneh, kenapa hansip suka nempel sama saya. Nah, gitu. Nah, saya juga ya keluarga gitu ya, nggak tahu apakah pengaruhnya ke kita apa kan, nggak apa yang dirasakan gitu ya karena ada itu. Jadi nggak tahu gitu sampai sekarang, cuma banyak orang yang bilang seperti itu gitu. Kalau saya saranin ya, ini versi saya ya, Ya. mending berlepas diri dari kodam. Saran saya. Karena sebaik-baiknya jin, itu kan jin. Ya. Itu seburuk-buruknya manusia di dunia. Dikasih panggung aja itu, kita akan ngerasa nyaman, bahkan akan terasa bergantungan. Ujung-ujungnya lupa ibadah sama Allah itu. Pilihan orang yang punya kodam itu di badan. Pilihan pertama, dia tidak sholat, tapi dia tidak akan berzina. Pilihan kedua, dia berzina, tapi dia sholat. Kamu punya kodam? Itu. Nah, kalaupun punya kodam itu ditaklukkan. Jadi jangan dipanggil. Kita berantem sama jin itu nyerah, masuk Islam, saya akan tunduk dan sujud kepada Allah, saya mengakui Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, itu boleh kita bawa. Karena dia sudah sumpah setia, nggak akan menyesatkan kita. Tinggalnya di sana. Dan kita tahu dia nggak akan mempengaruhi kita, udah jadi budak, udah jadi semestinya artinya nama khodam itu. Nah, kalau kita panggil, artinya kita memanggil dia kan. Dengan apa ya? Dengan tata cara yang memang tidak biasa. Tidak syariat itu. Potong ayam lah segala, karena memanggil. Nah, dia besar kepala. Kita ngerasa, akhirnya kita berujung merasa nyaman, merasa kuat, merasa bisa tahan bacok segala macam. Akhirnya lupa yang namanya siapa yang menciptakan itu semua. Banyak orang kan kesasarnya di situ. Makanya hati-hati, kodam leluhur itu saya banyak nanganin kasus itu. Rata-rata ya itu. Mereka penasaran, akhirnya tahu jalannya ketemu dengan kodam leluhur itu. Akhirnya menganggap ini kuat dan menciptakan kekuatan baru. Selain kekuatan dari Allah itu. Iya. Akhirnya tersesatlah manusia itu. Merasa yakin ya, merasa yakin bahwa kodam ini yang membantu dalam segala hal. Kalau punya kodam, berdoalah, ya Allah, hamba berlepas diri dari segala macam bentuk jeratan dan perjanjian dengan bahasa jin. Baik itu apapun dilakukan leluhur hamba. Pas, putus langsung itu. Terputus. Ini bagus nih buat nanti juga Edukasi lah. edukasi dari Itu akan terputus. Selebihnya
ibadah yang benar. Iya. Nah itu yang Kalau kita terapi orang, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, yakin, ya Allah, sebutin nama orang itu. Orang ini membutuhkan pertolongan darimu, ya Allah. Melalui media air ini semoga Engkau memberikan maunah kepada hamba. Jangan pernah berharap karomah, berharap mukjizat, bukannya hak kita. Mintalah maunah kepada Allah. Kalau Itu untuk karomah kan manusia. Untuk manusia-manusia yang banyak dosanya, tapi memohon kepada Allah terhadap suatu kasus yang luar biasa. Nah, maunah mintanya. Setelah dapat, bacain ke air itu, tiupin, minumin, sembuh. Itu karena Allah mengijabah doa kita. Iya. Bukan karena si jin A, si jin B, si jin C. Iya, Bukan. Kalau dia nggak sembuh, berarti bukan waktunya kamu sembuh. Iya. Nikmati penyakit kamu, ibadah diperbanyak. Siapa tahu ini kunci pembersih dosa-dosamu. Allah masih sayang berarti sama kamu, nikmati, syukuri. Itu yang menghilangkan dosa-dosa kamu. Nah, saya selalu kalau terapi gituin. Pakai telur, saya baca, ya Allah, ini semoga atas izinmu penyakit ini bisa ketarik lewat telur ini atas kuasamu, ya Allah, gitu. Memohon maunah kepadamu. Berdoa untuk sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa maksudnya. Pakai telur. Tumor kadang ketarik, Kang. Hilang tumornya. Nah, kita kagumnya kemana? Kekuasaan Allah lah. Ya Allah, luar biasa atas kuasamu ini. Penyakitnya masuk ke sini, ya Allah. Dosa nggak? Saya tanya, sesat nggak? Sesat nggak kita? Yang kita ingat hanya Allah. Dari awal sampai akhir bersyukur pun karena kepada Allah. Telur ini yang menggerakkan jin, kata orang, enggak, saya berkeyakinan Allah yang membantu menggerakkan ini. Bergerak sendiri kan telurnya, nyari yang sakit. Ini jin, kata orang, saya nggak kenal jin itu, saya bilang. Yang jelas yang saya tahu, saya memohon kepada Allah dari awal. Ketika telur bergerak, saya menyebutkan kebesaran Allah, ya subhanallah, sungguh mulia Engkau, ya Allah. Ketika ketarik dia sembuh, kagum lagi, ya Allah, luar biasa, ijabah darimu nih, ya Allah. Karena kau Allah terus kan. Nah, kalau pendapat saya, tidak segala sesuatu itu pasti, kalau kata Allah kun, pasti akan jadi. Nah, sekarang bagaimana caranya biar bisa doa kita cepat diijabah Allah. Nah, itu kan yang paling utama. Ya kan? Iya. Ada orang yang ngobatin nggak sembuh-sembuh, artinya doanya nggak diijabah sama Allah. Karena apa? Introspeksi diri. Apa yang kamu lakukan? Kalau kiat-kiat ingin doanya cepat dikabulin Allah, minta rezeki cepat datang, selaraskan antara ucapan dan perbuatan. Kamu ngucapin orang sholat, diri kamu udah sholat belum? Kamu ngomong orang, oh di zina itu dosa, kamu berzina nggak? Kamu ngomong jangan ngomong berbohong, kamu masih berbohong nggak? Gitu. Selaras antara ucapan dan perbuatan. Nah, kalau udah seperti itu, doa-doa apapun yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan. Tapi biasanya orang-orang kalau sudah selaras, Kang, antara ucapan dan perbuatan itu, dia malu minta dunia itu. Malu dia. Kalau nggak kepepet banget, kalau kepepet, ya Allah, hamba ada kebutuhan ini. Nggak nyampe 1 hari itu langsung ada. Nggak nyampe 1 hari itu langsung ada. Nah, makanya, monggo. Makanya berbicara masalah spiritual itu hati-hati, apalagi hodaman itu hati-hati. Kalau nggak terjerumus, banyak orang kita itu merasa hebat ketika dia punya hodam. Sekarang kan banyak Ketika hodam dia yang kata dia hebat itu kalah, disakit kan? Apa yang dilakukan dia? Pergi nyari informasi tempat bertapa di mana yang paling sakti. Kalah. Cari, kalah hodamnya kan? Nah, sekarang di atas hodam masih ada hodam lagi. Masih ada jin lagi. Nah, sampai kapan dia akan nyari yang paling hebat sakti itu? Sampai dia tersesat bersekutu sama... Kan kalau semakin sakti, ritualnya semakin ngeri. Tapa pendem 40 hari. Tapak geni 40 hari. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ya kan? Semakin tinggi agar dapat khodam lebih tinggi. Karena kalah. Tapi kalau kita minta langsung sama Allah, siapa yang mending lawan? Allah langsung keluarin bala tentaranya nih. Kamu temenin umat kesayangan saya, si Fulan, ini kekasih saya, temenin dia kiri dan kanan. Pasukan Allah turun, tentara Allah, siapa yang mau ngelawan? Yang dulu ngebantai jin di bumi ini, misalnya yang turun, siapa yang paling lawan? Itu ibaratnya gitu. Sekarang kan banyak tuh di TikTok, di sosial media ada yang cek hodam. Oh iya. Itu ada cek Yang hodam. cek online sekarang mah. Iya.
Nah, itu Nah, menurut kalau menurut saya ya, cek hodam ya nggak apa-apa. Sah-sah aja orang ngecek. Tapi terima memasukkan hodam, nah itu yang nggak boleh. Nah, kalau sudah dicek, oh, kamu ada hodamnya, nasihatin yang baik-baik. Lebih baik kamu berlepas diri dari hodam itu. Kayak gitu. Kalau saya hodam manggil, alhamdulillah belum pernah. Tapi naklukin insya Allah beberapa kali. Diislamkan, dimuslimkan. Bahkan ada salah satu guru saya, orang Samarinda. Beliau ini jemaah tablik. Orang kepercayaan salah satu ulama besar juga. Tapi saya berguru di Yaman. Ke spesialisasi dia itu adalah naklukin jin, masuk Islam. Sumpah setia sama dia, masuk Islam. Di pesantren kan di alam jin itu ada ulamanya di jin itu. Dia orang nggak percaya sama dia, nggak percaya misalnya akang ini nggak percaya nih sama saya, mana buktiin sama saya. Dipanggil ya Ahmad, angkat topinya, dia angkat topinya, tak tarik lagi. Kayak gitu. Dipanggil nama jinnya ada Ahmad, ada ini nama-nama Islam semua. Tapi dia nggak minta tolong dalam artian seperti manusia yang bergantungan sama jin, nggak ada. Sama-sama beribadah kepada Allah. Ini langsung masuk kajian kalau malam ini bahaya ya. nah gitu. Oke. Nah, ini aja pengalaman ketika penelusuran atau menemukan Paling ekstrim. tempat yang paling ekstrim, Ekstrim. pengalaman Yang ekstrim tadi mana ya? yang Kang Jeff pun sampai ibaratnya kaget, wah di sini mah seperti ini gini gimana? Di mana ya? Selama dengan jurnalisme. Ya selama di jurnalis. Di Bali ya masalah. Di Tempat hotel apa? di pinggir pantai Sanur tuh. Dulunya itu jadi tempat kayak taman rakyat gitu ya. Namanya, aduh apa ya? Taman festival. Di taman festival. Itu ngeri ya di situ. Nggak lagi ke situ. Tapi ngeri, tapi positif vibes-nya. Oh. Gitu ya? Ngerinya gimana Kang? Ngeri itu karena wujudnya tuh besar-besar. Oh. Tapi kita nyaman di situ, Kang. Gitu nyaman di situ. Kayaknya memang ya apa ya, wujudnya aja yang menyeramkan, tapi vibe-nya positif, dia nggak ngeganggu gitu. Dia di pohon diam. Tapi yakin jangan pernah diusik gitu. Itu serem loh. Saya pertama kali ngeliat wujud-wujud kayak gitu. Tapi di saya tuh, tapi kenapa nyaman ya? Vibes-nya positif banget. Enak diem, ngadem gitu. Tapi baloknya ngeri-ngeri, jalannya tuh apa ya? Dari sini ke sini kakinya bisa 1 kilo tuh sekali lompatan kali. Bisa gitu, gede-gede semua. Kalau Ada yang- bentuknya kayak yang wajahnya kayak yang di Ilustrasi di TV gitu yang kayak Raksasa. topeng yang jadi hiasan gitu, enggak atau beda-beda kan? Kalau yang saya lihat itu dari kaki sampai ke perut aja, Oh. hijau semua, berbulu, lebat. Kepalanya nggak kelihatan karena saking tingginya itu. Tiba-tiba ada suara, ada kepala doang sebesar rumah lompat. Kepalanya aja tuh. Pas sekolah ya kayaknya. Kepala sekolah. Nah gitu, jadi jangan coba-cobalah ya. Kalau nggak ada uang ke Bali gitu. Susah nanti. Tapi mereka berdua penelusuran mau nyoba berdua katanya kan. Jadi kan asalnya kita banyakan nih cuma. Kalau mau seru ya, kalau mau seru penelusuran, bikin hunted challenge Kang. Jadi poin A ke A lagi. Misalnya nih ambil kayak yang tali yang paling pendek, dia jalan duluan. Pakai GoPro di sini, helm GoPro, kamera handphone, live misalnya mau di mana. Gitu. Nah itu bagus lah. Nah, Nanti poinnya A nih. oke A itu, nih. cuman GoPro Tapi dia kita nggak ada. dia sendiri, dia sendirian. Iya. Tapi pantau terus lewat handphone live-nya.
Dia jalan, ya mungkin sekitar 300 meter lah jalan ke sana. Set, balik lagi. Berhasil atau enggak? Kalau dia lari berarti nggak berhasil. Nah, itu challenge-nya tuh. Ini Berarti pernah nanti- dicobain di Singapura, itu rame itu. Nah, siap. Bagus ya. Siap. Rame. Hunted Challenge Akan ada yang berani. program segmen Hunted Challenge di Singapura sampai sekarang masih ramai. Banyak tim ekspedisi paranormal di sana pakai gaya itu. Parazone pakai cara itu. Silent message juga pakai cara itu. Dulu sempat workshop Kang di sana, dikumpulin semua paranormal Singapura, bukan paranormal sih, yang hobi ekspedisi, dikasih tahu caranya, mediumisasi nih diajarin. Sampai mereka ke Bandung berlatih juga. Sudah mahir, balik ke Singapura pada bikin sendiri-sendiri. Iya, iya. Dengan segmen yang saya ajarin itu rame sampai sekarang pada bertahan. Coba. Terus kenapa kalau di Indonesia wujud hantunya itu kadang pocong, kuntilanak gitu ya? Genderuwo. Apakah di luar negeri pun seperti itu atau gimana? Kenapa bisa berbeda? Nah, ini tuh kan urban legend Kang. Artinya sebuah gambaran yang memang udah dari dulu, dari nenek moyang dulu Di zaman dulu ya. ngelihat. Mungkin dulunya orang-orang penting melihat sosok ini turun temurun cerita, akhirnya ya udah jin itu kan menyerupai. Ya. Dia akan menyerupai apa yang manusia itu yakini. Manusia itu meyakini urban legend di Indonesia adalah kuntilanak, pocong, gondoruo, ya udah dia akan jadi itu. Tapi di Arab Saudi atau di Arab Saudi mereka meyakini itu jin itu berupanya anjing mukanya. Pakai ini kuping telinga ini, dia menyerupai itu jinnya. Maka saya kenal salah satu paranormal di Arab Saudi itu, dia model tongkat Kang. Ya, siapa namanya lupa. Dia itu ada lubang di dalam pasir tuh. Dia baca doa, dia masukin tangannya ke dalam lubang itu, kepala langsung, kepala jin. Sampai ke atas tuh kedip-kedip, tek, tek, tek. Dilepas tuh kalau kita manusia kan ada gerakan turun. Ini mah, pas dilepas langsung masuk ke bawah. Itu ada bentuknya kalau di Arab Saudi rata-rata meyakini seperti hewan. Nah ya udah jin itu merupai itu. Legend masing-masing tempat. Ya karena jin tuh Ya, ya. jin itu tuh kan senangnya itu dia menyampaikan pesan bahwa saya ini ada dan kamu itu harus takut sama saya. Iya, iya. Coba kalau dia Cewek gitu Enggak. cantik. dia muncul berupa vampir Cina, lompat-lompat aja. Ada yang takut nggak? Kalau di Indonesia nggak ada. Nggak ada yang ya. Pasti takut. saya Ada, tengkas. iya. Pasti disamperin, dikiranya apa? Ada yang main-main templokin kertas mungkin, ya kan gitu. Iya. Nah, sama halnya pocong aja, nampakin diri di Cina, takut nggak orang Cina? Nggak akan takut. Ini apa ya? Kayak gitu. Sebenarnya Jadi, gimana? Ya urban legend tadi. iya karena jin itu Membentuk misinya sugesti adalah, kita ya. ya misinya adalah menakuti manusia, misinya melemahkan iman manusia, misinya kan itu. Lemahkan. Ada yang dengan cara baik, ada yang cara buruk melemahkannya itu. Dengan cara baik akan menjadi teman. Ya, nanti ketergantungan. Manggil namanya, misalnya mbah siapa yang siapa, nyuhunkeun pitulungna ieu. Eyang ini nyuhunkeun pitulungna gini. Kan dah Ya. minta kan, Ketergantungan. ketergantungan. Nah, itu cara baik, dengan cara halus sopan untuk melemahkan iman. Yang cara yang nggak benar ya kerasukan, di shock terapi ya istilahnya. Suara ketawa, penampakan terus cara ini. Waduh, takut ya. Lemahkan imannya kalau udah takut. Gitu guys. Jangan kemana-mana. Tetap di check in. Tegang. Nantilah kita Saya coba tertarik. Wah, bener. Iya. Buat Yang nanti challenge kamu, tadi, yang challenge tadi mau nggak mau. nggak? Challenge bagus tuh. Ya minimal berarti 3 km aja ya. Kalau tempat yang bagus itu challenge tuh ya di Panasia tuh. Rahasia ini. Pabrik yang di Muhammad Lembang. Toha. PT Oh, Panasia. Itu kan Benteng. PT. Oh, Panasia. Itu kan bagus. Indosintek. Itu kan udah tutup ya. Itu izin aja ke yang ini Pak, mau penelusuran di sini, mau ketemu sama Bapak Andre kalau nggak salah ketemu. Nanti dibukain area yang bisa penelusuran. Wah luas pisan itu mah. Cuma ambil aja area depan. Nah masuk aja, masuk. Kamu sampai ke bendera ini, habis itu balik lagi gitu doang. Benderanya tancapin di situ. Nggak yakin. Ini bagus nih. Bukan bagus-bagus, berani enggak? Rumusannya kan tadi udah ada. Iya betul. Iman kuat, mental kuat. Jangan sampai kita di bawah rendahnya Ya. jin. Nah,
Tapi kan Di atasnya kamu kan yang kemarin ketempel jadi iya. semakin rendah semakin nempel. Nah, itu. Itu aja. Besok langsung. Wah, aduh. Enggak. Cuma enggak suka apa namanya? Takut jelas, Kang. Penasaran jelas. Nah, itu. Itu jadi Iya. ngebelain rasa itu tuh susah. Kalau yang namanya takut tuh udah umum lah manusia. Umum, ya. Saya juga takut sih, cuman bagaimana cara kita menguasai rasa takut tuh di bawah 5 menit, Kang. Ya. Itu paling penting. Jadi caranya gini. Kalau mau ngilangin rasa takut di tempat angker ya, jangan ke satu poin ngelihatnya. Lihatin semua. Lihatin semua. Tapi kasih jeda waktu. Jadi jangan gini-gini. Ke depan 10 detik, ke kanan. Lihatin semua yang di kanan itu. Ke atas, lihatin semua yang di atas. Ke kiri, lihatin semua gitu. Belakang Terus, kayak film Sidon. Mau muter lagi ke belakang, mau muter lagi ke belakang boleh, lihatin 10 menit. Udah itu, tarik nafas. Langsung istighfar sebanyak mungkin. Sampai dari tenang, jalan gitu. Karena mata kita sudah perkenalan, depan, kiri, kanan, belakang udah perkenalan. Tapi kalau kita baru masuk, langsung satu poin lihat di depan. Pasti ketakutan, karena nggak akan tahu di kiri kanan itu ada apa. Iya. Nah itu caranya. Tapi Jadi, kadang gini, ya, Kang. oh, kaget Kadang kanan. saya tuh mental udah bagus, lemah sama teman-teman. Oh, kok jangan Teman-teman nyalain takut. teman. Saya jadi otomatis kan. Oh, enggak, saya Bawa. nggak takut. Kan, Makanya nanti mah cobalah. nah, yuk saya udah santai saya mah. Kan yang Suka pertama ada ini enggak posisi spesifik biasanya kalau yang seperti itu nampakinnya di apa misalnya Oh, iya. kamar mandi Betul, nyambung gini, Kak. atau di tempat yang lembab atau gimana gitu kan. Apakah Jadi jin? kita bisa siap-siap. Jadi pertanyaannya gini. Apakah jin itu dia memang suka di suatu tempat? Kan sekarang terkenal gini, oh ini gedung kosong, banyak jinnya, banyak setannya. Nah, kalau di lingkungan biasa yang ramai, apakah ada atau tidak? Ada. Ada ya. Ada. Cuma karena kita sugesnya nggak Sini, terpikir ke Iya. situ. Saya kasih lihat ya. Sore tadi jurnalisnya posting TikTok tentang penampakan waktu di Subang. Ini tempat kita istirahat loh. Nimbrungnya dia. Tadi ya, saya kasih lihat nih. Mana ya? Ini pakai cabutan. Nah ini tadi. Ini satu. Oh iya. Dan ini enggak Tuh. pada sadar ya Oh, nah, awalnya Kang Jeff. Ini satu nih. oh iya Oh, benar-benar. nanti ada lagi nih. Ini tempat kita rame-rame nanti ya. Nih. Ini berdiri. Nanti di zone. Perempuan ini. Nih. Oh iya iya. Nih. Ini tempat kita berdiri nih. Oh iya iya. Nih. Aneh. Nah ini. Iya itu berdiri tuh. Lihat Tuh. sana ya. Iya. Itu di sebelah kita istirahat. Area kita duduk. Mereka kan udah deket banget tuh sama kita. Dukut pisan. Ini lagi di jalan nih. Lagi di jalan, lihat deh. Oh iya. Nanti di zoom. Nih. Oh, Nih. Oh iya. Oh wih, iya. bener nih. Di zoom lagi nih, lihat tuh. Oh, Tuh. Jelas. ini yang paling ngeri tuh perempuan tuh. Iya. Rambut panjang. Itu artinya mereka tuh dimanapun kita ngobrol sini di depan sini bisa ada. Iya. dimanapun kapan. Jadi tidak ada spesifik tempat. Tapi kalau sarang, iya. Sarang gitu. Oh. Sarang di kamar mandi itu sarangnya. Iya, iya. Tapi nongol tuh dimanapun. Siang hari pun ada. Ada ya. Di jalan raya itu siang hari pun ada. Kenapa nggak ada? Karena bias matahari. Iya. Nggak kelihatan. Tapi kalau malam redup kelihatan nih putihnya. Karena kan alamnya berbeda. Gitu, alamnya berbeda. Kadang frekuensi kita sama, ngelihat dia kelihatan gitu. Lagi capek, lelah, sedih atau apa. Apa itu? Nah kalau misalnya di area misalnya bangunan kosong, nah, biasanya suka munculnya sarang-sarangnya di mana? Bangun kosong. Misalnya Kalau jin itu tuh kosong. paling seneng dia tuh daerah lembab.
tidak kena sinar matahari, kedap suara, itu paling senang. Jin itu. Ya, nggak bisa Bangunan. minta tolong tuh kalau kedap suara. Tolong. Ya, oke lah. Oke ya, cukup lah ya untuk segmen sekarang ya. Ngeri juga nih malam-malam lama-lama. Ya, thank you para netizen yang sudah pantengin channel kita. Terima kasih Kang Jeffrey Yes. sudah mau collab bersama kita untuk menaikkan rating kita lah. Ya, Mudah-mudahan nanti bisa ikut penelusuran. iya satu Suatu saat saat ya. ya, kalau Kang Mudah-mudahan. Jeffrey-nya berkenan. Iya, Insyaallah. Ikut aja lah dulu. Iya, kita ngikut aja di belakang dulu. gitu. Thank you buat semuanya yang udah nonton, tetap dukung kita di konten Buci Perkelas Pagi. Kita tetap berkarya meskipun tidak berguna. Sabar. Jangan lupa subscribe, share, dan kemudian like juga, Komen. komen juga lah ya. Kalau Ya, ada yang ya. mau request apa pertanyaan ke Kang Jeffrey nanti saya Ya. sampaikan Ya, juga. betul. Terus yang mau nyumbang kita di Oh ya, di Saweria. Saweria ada silakan di- ada di. Oh ya, nyumbang juga. Iya, kalau kita kan kebutuhan banyak. Kebutuhan banyak. Jadi kalau yang mau nyumbang, saya kan bisa langsung transfer aja, nggak apa-apa. Kita ridho kok. Gitu. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya di Buci Perkelas Pagi. Check out. Out.